Bersyukur kepada Tuhan kita sampai di hari terakhir tahun ajaran ini. Beberapa di antara kalian sudah menerima hasil belajar kalian selama tahun ajaran ini. Beberapa dari kalian yang lainnya masih akan menerima hasil belajar kalian di hari ini. Bagaimana kabar kalian? Ibu Nesa percaya semua kita berada di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Benar begitu? Yuk, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersaat teduh di hari ini. Siapkan Alkitabnya, pembacaan kita akan terambil dari 1 Samuel ayat yang pasal yang ke-9. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, untuk setiap kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami boleh memahami akan firman-Mu. Tuhan, pada saat ini kami rindu untuk membaca, merenungkan akan firman-Mu. Mampukanlah kami Tuhan untuk dapat memahaminya. Berikan kami hikmat bijaksana-Mu agar kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa atas kehidupan kami berdoa. Amin. Nah, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan akan firman Tuhan. Yuk kita menyanyikan sebuah lagu berikut ini. Nyanyikan dengan gerakannya ya. Apakah kalian masih ingat apa devosi kita kemarin? Ya, devosi kita kemarin berbicara tentang bangsa Israel yang menginginkan seorang raja. Hal itu permohonan dari bangsa Israel disampaikan oleh Samuel yang menjadi nabi kepada Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Kemudian kita dan di akhir devosi kita kembali diingatkan bahwa seharusnya kita menaruh setiap hal dalam kehidupan kita kepada Raja kita yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Yesuslah Raja kita. Dan pada hari ini kita akan lanjut membaca
perikop selanjutnya yang terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-9. Saul diurapi menjadi raja. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kis bin Abiel bin Seror bin Bekorat bin Afia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kis, ayah Saul itu, kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah, dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim, juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Suf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, mari kita pulang, nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita. Tetapi orang ini berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat, segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Jawab Saul kepada bujangnya itu, tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Jawab bujang itu pula pada Saul, masih ada padaku 1/4 shikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu. Maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Dahulu di antara orang Israel, apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat, sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, pikiranmu itu baik, mari kita pergi. Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Ketika mereka naik jalan pendakian ke kota itu, mereka bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air. Mereka bertanya kepada gadis-gadis itu, pelihat ada di sini? Jawab gadis-gadis itu kepada mereka, ya ada, baru saja ia mendahului kamu. Cepat-cepatlah sekarang, ia datang ke kota hari ini, karena ada perjamuan korban untuk orang banyak di bukit pada hari ini. Apabila kamu masuk ke kota, kamu akan segera menjumpainya sebelum ia naik ke bukit untuk makan. Sebab orang banyak tidak akan makan sebelum ia datang, karena dialah yang memberkati korban. Kemudian barulah para undangan makan. Pergilah sekarang, sebab kamu akan menjumpainya dengan segera. Maka naiklah mereka ke kota, dan ketika mereka masuk kota, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit berpapasan dengan mereka. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian. Besok, kira-kira waktu ini, aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Dalam pada itu Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, maaf, di mana rumah pelihat itu? Jawab Samuel kepada Saul. Katanya, akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu makan bersama-sama dengan daku. Besok pagi aku membiarkan engkau pergi dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang,
Janganlah engkau khawatir, sebab telah diketemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku? Sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya, dibawanya ke pendopo, dan diberikannya kepada mereka tempat utama di depan para undangan, yang banyaknya kira-kira 30 orang. Berkatalah Samuel kepada juru masak, berikanlah sekarang bagian yang kuberikan kepadamu tadi, dengan pesan, simpanlah ini dahulu. Lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang termasuk ke situ dan meletakkannya ke depan Saul. Dan Samuel berkata, lihat, yang tinggal ini diletakkan kepadamu. Makanlah, sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini. Ketika aku berkata, aku telah mengundang orang banyak, demikianlah pada hari itu Saul makan bersama-sama dengan Samuel. Sesudah itu, turunlah mereka dari bukit ke kota, dan Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas sotoh. Mereka bangun pagi-pagi, dan ketika fajar menyingsing, Samuel memanggil Saul yang ada di atas sotoh itu. Katanya, bangunlah, aku akan mengantarkan engkau. Lalu Saul bangun, dan mereka keduanya pergi keluar, yakni ia dan Samuel. Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul, katakanlah kepada bujang itu supaya ia pergi mendahului kita. Tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan beritahukan kepadamu firman Allah. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang pemeliharaan Tuhan, sama seperti judul devosi kita hari ini ya. Kita lihat bagaimana Tuhan memelihara Saul sehingga ia dapat bertemu dengan Samuel. Awalnya dia hanya ingin untuk mencari keledainya, namun Tuhan memimpin Saul sehingga dapat bertemu dengan Samuel. Samuel bisa berdiri di posisi yang tepat ketika Saul dan bujangnya itu mencari dirinya. Saul juga yang tidak membawa apa-apa ketika dia hanya mau mencari keledainya, tetapi ternyata bujangnya menyimpan sesuatu yang dapat ia berikan kepada Samuel. Dan ternyata kalau kita lihat lagi ya, sebelum Samuel bertemu dengan Saul, Tuhan sudah berfirman kepada Samuel bahwa pada hari itu ia akan bertemu dengan calon raja bangsa Israel. Dan kita percaya Tuhan juga tahu Saul akan memimpin bangsa Israel sebagai raja pertama bagi bangsa Israel. Dia tahu persis seperti apa Saul ketika ia memimpin bangsa Israel. Nah, hal kedua yang kita pelajari pada perikop hari ini adalah Tuhan memiliki rencana dan Tuhan memegang kendali akan semuanya itu. Kemarin kita lihat bahwa bangsa Israel meminta seorang raja. Dan di balik kekesalan Samuel akan permintaan bangsa Israel ini, mungkin Samuel tidak memahami apa sih yang menjadi rencana Tuhan bagi bangsa Israel. Namun kita percaya bahwa Tuhan tahu persis apa yang dibutuhkan oleh umatnya dan Tuhan tahu persis semuanya ini ada dalam rencananya, termasuk untuk pemilihan Saul sebagai raja pertama di bangsa Israel. Kita lihat bagaimana Tuhan memimpin Saul untuk dapat bertemu dengan Samuel di hari ini. Dan semuanya itu berada di dalam kendali Tuhan. Apakah kalian percaya bahwa setiap hal terjadi dalam kendali Tuhan? Tuhan yang sama yang bekerja untuk memimpin Saul dapat bertemu dengan Samuel adalah Tuhan yang terus bekerja hingga saat ini. Segala sesuatu terjadi di dalam kendali Tuhan. Ketika saat ini kita sedang diperhadapkan dengan masa-masa yang sulit, COVID-19, kita harus belajar dari rumah. Percayalah bahwa setiap hal itu terjadi bukan kebetulan. Setiap hal itu terjadi di dalam kendali Tuhan.
Tuhan yang memiliki rencana di dalam kehidupan Saul, Samuel, bangsa Israel adalah Tuhan yang sama yang juga memiliki rencana di dalam kehidupan kalian. Kalian sudah menerima hasil pembelajaran selama 1 tahun ajaran ini, khususnya di semester 2 ini. Mungkin beberapa di antara kalian di awal tahun ajaran kalian sudah merencanakan, tahun ajaran ini saya merencanakan untuk bisa mendapatkan nilai seperti ini, mencapai keterampilan ini, saya harus bisa bermain musik apa. Namun percayalah bahwa bahkan sebelum kalian memikirkan hal itu, Tuhan sudah punya rencana itu dalam kehidupan kalian. Dan Tuhan juga yang menopang kalian untuk dapat menjalani 1 tahun ajaran ini. Bersyukur kepada Tuhan yang terus menopang setiap rencananya di dalam kehidupan kalian. Mungkin kalian merasa gagal, tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan terjadi. Tapi Tuhan tidak pernah gagal di dalam menyatakan rencananya di dalam kehidupan kalian. Bagi keluarga kalian, bagi Indonesia, bahkan bagi dunia ini. Dan semuanya itu Tuhan memiliki rencana di dalam kehidupan kalian bagi kemuliaannya. Sekian devosi kita hari ini. Ingatlah bahwa pemeliharaan Tuhan terus Ia nyatakan di dalam kehidupan kita bagi kemuliaan namanya. Nah, untuk merangkumkan setiap perenungan firman Tuhan pada hari ini, coba kalian jawab, diskusikan pertanyaan yang bisa kalian baca. Jangan dilihat jawabannya dulu ya, coba kalian cari tahu dulu jawabannya seperti apa. Untuk nomor 3, kalian renungkan secara pribadi atau juga bersama dengan keluarga kalian, di manakah kalian melihat pemeliharaan Tuhan yang terus bekerja bagi keluarga kalian, bagi diri kalian sendiri di hari ini, atau selama masa pandemi COVID-19, atau selama sepanjang semester 2 ini, atau bahkan di sepanjang 1 tahun ajaran ini. Kemudian, Ibu juga mengajak kita semua untuk dapat berdoa secara pribadi, bersyukur kepada Tuhan yang memegang kendali akan setiap halnya, yang terus bekerja sesuai dengan rencana Tuhan. Pada masa pandemi COVID-19 ini, pada semester 2 ini, bahkan pada 1 tahun ajaran ini. Bersyukur karena sekalipun kita sering gagal mengikuti rencana Tuhan, tapi pemeliharaan Tuhan terus memampukan kita dapat berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kalian yang pimpin doanya ya. Setelah kalian berdoa, kalian bisa mengikuti lagu yang akan ditampilkan setelah ini, ikuti beserta dengan gerakannya. Sampai jumpa di tahun ajaran selanjutnya, tetap sehat, dan percayalah Tuhan senantiasa beserta dengan kita. We are God's masterpiece, He created us anew in Christ Jesus, so that we can do the good things He planned for us long ago. The good things He planned long ago. I can be kind and show care, because you direct me, Lord. You direct
'cause you direct